Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para jamaah sekalian, 1400 tahun yang lalu kurang lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan pada masa Haji Wada, pada saat Rasulullah berkhutbah di Arafah, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatur rasulih. Artinya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu abadan, tidak akan sesat kalian selamanya, in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang yang dua ini, kitabullah atau Al-Quran, wa sunnatur rasulih, dan sunnah atau ketetapan Rasulnya. Para jamaah sekalian, khutbah Rasulullah tersebut bukan hanya ditujukan bagi mereka yang hadir pada saat Haji Wada tersebut. Dari awal Rasulullah sudah menyampaikan agar yang hadir saat itu menyampaikan lagi pada yang tidak hadir, karena boleh jadi yang tidak hadir itu lebih paham daripada yang hadir. Khutbah ini ditujukan sampai kita sekarang ini. Ya, jadi bukan khutbah satu zaman, tapi khutbah sepanjang zaman. Karena memang hampir semua isi khutbah itu betul-betul relevan sampai hari ini. Di antaranya wasiat Rasulullah SAW tentang dua perkara itu tadi. Mengapa Rasulullah pesankan ini secara khusus? Karena ajaran nabi-nabi sebelumnya, ajaran para nabi rasul sebelum Rasulullah SAW banyak yang tersimpangkan, banyak yang kemudian menjadi sesat karena tidak terpeliharanya ajaran para nabi dan rasul tersebut. Kita tahu tidak ada satupun nabi rasul yang mengajarkan akidah yang berbeda. Semua nabi dan rasul itu mengajarkan akidah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang melewati itu. Karena itu ketika terjadi pelanggaran, ketika terjadi penyimpangan, ya, maka biasanya kemudian Allah akan mengutus rasul yang baru untuk meluruskan lagi penyimpangan tersebut. Akan tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelahnya, tidak ada lagi Rasul yang diutus setelah beliau. Karena itu Rasulullah menyampaikan, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah ridho bahwa Islam itu sebagai agama kalian. Nah, karena itu tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad SAW. Namun kenyataannya memang bahkan pada saat Rasulullah SAW masih hidup di akhir-akhir hayat ini, kan jarak antara Rasulullah berhaji dengan Rasulullah wafat itu hanya sekitar 3 bulan. Beliau berhaji di bulan Dzulhijjah tahun ke-10 dan beliau wafat tahun ke-11 pada bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi jaraknya hanya kurang lebih 3 bulan. Ya. Jadi kalau kita memperingati hari lahir Rasulullah, sesungguhnya wafatnya Rasulullah pun pada hari dan bulan yang sama, ya, tanggal yang sama juga. Karena itu di masa yang singkat seperti ini aja sudah muncul sebetulnya kesesatan baru, ya. Rasulullah masih hidup saja sudah ada yang mengaku sebagai nabi baru, ya.
apalagi setelah Rasulullah wafat. Dan sampai hari ini masih aja ada orang yang mengaku sebagai nabi rasul yang baru dan kemudian membawa ajaran yang diklaim dari Allah Subhanahu wa taala juga. Karena itu kita yang hidup belakangan, yang ditakdirkan oleh Allah tidak hidup bersama Rasulullah SAW di masanya, maka kita harus berpegang pada dua wasiat Rasulullah ini agar tidak tersesat, agar tidak menyimpang, ya, agar tidak kemudian tergelincir ke jalan yang keliru. Nah, bagaimana kemudian kita memahami adanya kekeliruan dan penyimpangan tersebut? Banyak sekali sebetulnya ya faktor yang bisa membuat terjadinya penyimpangan tersebut. Kadang-kadang bukan karena adaptasi atau memahami ajaran agama lain. Ada juga yang seperti itu. Ketika Islam menyebar sampai ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab, maka kebudayaan yang saat itu ada ya, di Romawi, di Persia, di Mesir, di India, bahkan ya sampai ke Asia Tengah ini, itu banyak yang kemudian bercampur dengan ajaran Islam ya. Banyak yang kemudian agama-agama lain itu atau budaya-budaya lain itu, akidah-akidah agama lain itu yang kemudian mulai bertemu, dan ada yang sebagian bercampur juga. Nah, sampailah ke Indonesia, ke negeri kita yang tercinta ini ya. Maka perjalanan yang begitu jauh, begitu panjang, dan jarak yang begitu lama antara kita dengan Rasulullah, ibarat dari hulu mata air sungai sampai ke hilirnya, begitu jauh. Tak jarang banyak juga kotoran yang ikut dalam aliran sungai ini. Berbagai macam yang penyimpangan juga ikut juga dalam aliran, dan kita ada di hilirnya sekarang, jauh dari masa Rasulullah. Karena itu wasiat Rasulullah tentang dua perkara tadi menjadi sangat-sangat relevan buat kita sekarang, supaya kita tidak tersesat. Rasulullah memerintahkan menggunakan dua hal ini, kitab Allah wa sunnatur rasuli, sebagai filter ya, kalau kita pakai masker begini kan diantaranya untuk memfilter ya, supaya jangan terkena penyakit misalnya, atau kotoran atau debu dan lain-lain. Maka filter yang harus kita pakai untuk memahami Islam ini supaya tidak tersesat adalah kitabullah wa sunnatur rasuli. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berbagai penyimpangan yang terjadi sepanjang zaman ya, katakanlah yang mereka yang mengaku kemudian mendapat wahyu atau bahkan mengaku menjadi nabi dan rasul yang baru, kadang-kadang kita perhatikan mereka awalnya adalah seorang muslim yang taat, muslim atau muslimah ya. Kenapa saya sebut muslimah? Karena ada juga ya yang perempuan di Indonesia ini pernah ya terjadi, sudah meninggal orangnya ya, namanya dulu dikenal dengan Lia Aminuddin, masih ingatnya itu ya, tahun 95 kurang lebih ya, dia mulai mendakwahkan satu pemahaman baru. 97, 98 itu puncaknya ya. Jadi Ibu Lia Aminuddin ini awalnya adalah seorang muslimah yang taat, rajin ngaji juga, kayak ibu-ibu juga di sini ya, berjilbab rapi dan lain-lain ya. Akan tapi kemudian di malam ketika dia sholat gitu, sholat malam, nah inilah kemudian yang sering harus dipahamkan juga ya. Hal-hal seperti ini nggak boleh menjadi sumber pemahaman agama ya, yaitu dia merasakan suatu pengalaman spiritual, didatangi oleh satu sosok yang kata Lia Aminuddin ini mengaku sosok yang datang ini adalah Habib Al-Huda katanya ya, Habib Al-Huda, dan didengarkan petunjuknya. Awalnya sih perintah-perintah yang standar aja, supaya semakin rajin sholatnya, supaya kemudian membaca Quran lagi dan seterusnya. Tapi setelah makin lama yang disebut-sebut sosok Habib Al-Huda ini
mengaku sebagai malaikat Jibril. Nah, disinilah mulai tuh ya, mengaku sebagai malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril coba? Apa Pak tugas malaikat Jibril? Hah? Menyampaikan wahyu. Ya, maka malaikat Jibril yang katanya datang itu mulai menyampaikan wahyu. Dan kemudian mulailah terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Awalnya pernah juga membuat geger ini Lia Aminuddin beserta jamaahnya itu jamaah Salamullah. Wah, dulu namanya masih keren, Salamullah ya. Mereka menantang Nyai Roro Kidul. Nah, itu ya kejadiannya di apa itu? Pelabuhan Ratu. Ya. Dengan pengikutnya dia mengangkat keris lalu kemudian memaklumatkan perang terhadap Nyai Roro Kidul dan lain-lain ya. Dengan berbagai macam ritual mereka. Lalu kemudian semakin ke sini ajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril tanda kutip itu tadi semakin menyimpang. Awalnya yang tadinya pakai jilbab rapi ini mulai disuruh copot jilbabnya. Lalu kemudian suruh gundulin rambutnya semua dan pengikutnya pun begitu juga. Lalu kemudian semakin lagi parah lagi. Dia kemudian mulai mendakwahkan pencampuran agama-agama. Lalu dia bilang bahwa kitab-kitab suci yang lain itu juga kitab yang harus dijadikan sumber. Lalu kemudian dia mulai mencampurkan berbagai macam tokoh agama ini dan akhirnya menjelma menjadi sebuah aliran sesat yang katanya adalah kerajaan surga di bumi. Dan dia mengklaim bahwa dia adalah titisan dari Maryam. Maryam itu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi paham titisan itu seperti di agama lain dia klaim juga dan dia menyatakan dia adalah titisan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dan anaknya yang kebetulan saya kenal waktu itu, Ahmad Mukti, itu diklaim sebagai Nabi Isa yang datang seperti yang dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan semakin lama semakin ngawur, semakin lama semakin nggak jelas ajarannya itu. Akhirnya kita tahu Majelis Ulama Indonesia mulai memfatwakan bahwa ajarannya adalah ajaran sesat. Dan kemudian dilaporkan 2 kali kalau saya nggak salah, Lia Eden ini ditahan oleh polisi di penjara. Mengapa ini terjadi? Dan pengikutnya itu bukan orang-orang bodoh, pengikutnya itu banyak juga para sarjana, bahkan doktor dan lain-lain ya, orang-orang yang secara keilmuan itu orang-orang yang cerdas juga, tapi menjadi pengikut saya menyebutnya Lia Edan gitu ya, karena memang keterlaluan sudah ya, sudah benar-benar menyimpang ya. Nah, para jamaah sekalian, bagaimana ini bisa terjadi ya? Ya, yang pertama ya, ini yang sering terjadi adalah ketika hal-hal yang bersifat pengalaman pribadi spiritual begini kemudian tidak difilter dengan Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya, saya belakangan di forward juga video itu tentang seorang ustadz yang kondang, yang tenar, yang ceramah di mana-mana menyatakan bahwa saya nggak tahu loh ceramahnya kapan, saya di forward videonya aja, yang menyatakan katanya bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke kamarnya, duduk di ranjangnya, dan kemudian berdialog dengan dia secara nyata, secara sadar, bukan dalam mimpi, tapi secara sadar, menyuruh ini dan itu. Kaget juga saya melihat ini, kok bisa ya Ustadz yang tenar ini kok kemudian menyampaikan hal-hal seperti ini dalam pengajian yang dihadiri oleh banyak orang. Para jamaah sekalian ya, jadi inilah kemudian salah satu faktor yang bisa membuat tergelincir ketika sebuah pengalaman pribadi kemudian diklaim menjadi suatu sumber kebenaran, padahal Rasulullah sudah membatasi sumber kebenaran itu adalah Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi kalau ente mimpi sesuatu ya, jangan kemudian itu diklaim sebagai sebuah kebenaran.
Ya, saya mimpi ini masjid harus diratakan. Besok diratain masjid gitu. Ini kan bagaimana kemudian itu ini yang memberitahu saya malaikat Jibril. Malaikat Jibril di mana coba? Ya, coba pahamin dulu ini. Jadi ada kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman yang katanya pengalaman spiritual yang kemudian disampaikan secara ngawur, disampaikan secara sembrono, tanpa kemudian difilter lagi dengan Quran dan Sunnah Rasulnya. Kadang-kadang ini sudah dipahami sejak dulu ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berbasis mimpi lah, berbasis apapun, bahkan mereka mengklaimnya bukan mimpi tapi dalam keadaan sadar. Entah itu bertemu malaikat, entah itu bertemu dengan Rasulullah, entah itu dengan bahkan didatangi oleh Allah secara langsung. Ada juga yang mengklaim seperti itu ya. Nah, disinilah kita perlu paham bahwa ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sudah dengan tegas baik dalam Quran maupun dalam sabda-sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi Rasul terakhir. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu sekaligus kemudian kita memahaminya sebagai la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Artinya tidak ada lagi kemudian wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu sudah final. Tidak ada lagi penyempurna. Quran itulah penyempurna semua kitab dan wahyu sebelumnya. Quran inilah yang menjadi akhir. Quran inilah yang sudah wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah aku cukupkan bagimu nikmat dariku. Jadi tidak perlu lagi ada tambahan ya. Jamaat Ahmadiyah ada juga di Parung di sini juga. Parung mana? Di Parung pokoknya ya. Dulu markas pusat itu di sana ya. Asalnya dari Pakistan, India sana ya, dari seorang ulama di Pakistan yang kemudian mengaku mendapat wahyu ya, namanya Mirza Ghulam Ahmad, makanya disebut Ahmadiyah ajarannya ya. Mirza Ghulam Ahmad, dia mengklaim bahwa kalau menurut Quran Nabi Isa itu menyampaikan bahwa yang datang setelah Nabi Isa itu namanya ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, maka dia mengklaim sebagai Ahmad yang dimaksud. Dan wahyu yang dia terima itu dibukukan dalam kitabnya yang disebut At-Tadhkirah ya. Mereka pegang itu sebagai kitab suci tambahan setelah Al-Quran. Maka kita tidak ragu memvonis mereka sesat ya. Sesungguhnya di negara-negara Asia Tenggara saja Ahmadiyah itu sudah dikeluarkan dari Islam. Di negeri kita aja yang belum, karena pecinya sama, baju kokonya sama, rumah ibadahnya juga kayak masjid. Maka kemudian kita ragu-ragu. Padahal kalau dengan filternya Quran dan Sunnah Rasulnya itu jelas. Siapa saja yang kemudian mengklaim ada wahyu lagi dan kemudian ada nabi lagi, apalagi menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran, itu udah otomatis kemudian dia batal syahadatnya kalau sudah sampai seperti itu. Kalau sudah batal syahadatnya, apalagi sholatnya, apalagi zakatnya, apalagi saumnya, apalagi hajinya dan lain-lainnya. Karena kuncinya itu di syahadat itu. Beres syahadatnya, yang lainnya kemudian baru menjadi sah. Ya buat apa orang yang tidak bersyahadat lalu sholat di sini? Boleh nggak kira-kira? Orang yang tidak bersyahadat bukan Islam ikut sholat di sini, apakah boleh? Enggak ya, karena batasnya itu syahadat itu antara kita dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya ini juga tidak secara langsung ajaran-ajaran begini disampaikan secara terbuka bahwa mereka punya nabi baru atau wahyu yang baru turun atau kitab-kitab yang baru. Kadang-kadang disampaikan dalam bentuk yang lain. Apa itu? Tapi sumbernya sama. Sumbernya itu adalah pengalaman spiritual gurunya. Entah itu mimpi, entah itu apapun. Ya. Kemudian disampaikan juga hal-hal yang dianggap benar. Misalnya keyakinan yang berlebih-lebihan dalam agama ini. Gulu, kalau istilahnya itu berlebih-lebihan itu gulu. Apa misalnya? Misalnya berlebih-lebihan terhadap Allah.
Mereka memahami bahwa seorang hamba harus mendekat kepada Tuhannya. Iya betul, kita semua memahami itu ya. Karena memang Allah juga memerintahkan begitu. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah menjelaskan kalau kita mendekat sejengkal saja maka Allah akan mendekat sedepa dulu apa sehasta dulu gitu ya. Lalu kemudian kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat pada kita dengan berlari. Ini adalah kiasan yang menunjukkan bahwa Allah amat sangat mensyukuri atau menghargai semua usaha kita dalam mendekat kepada Allah. Dalam ayat bahkan disebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, aku akan buka baginya jalan-jalan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang demikian ya. Allah hanya menunggu kita kapan Bapak Ibu ini mau sungguh-sungguh sholat dengan khusyuk, mengadu pada Allah atas masalah-masalah yang dihadapi, dan menggunakan firman Allah berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tetapi mendekat ini tentu saja adalah sebuah kiasan ya, seperti tadi, bukan kemudian dipahami secara harfiah. Ketika dipahami secara harfiah, maka kemudian yang terjadi adalah pemikiran yang salah. Mereka menyatakan kalau dua pihak makin mendekat, akhirnya apa? Akhirnya apa coba? Akhirnya makin lama makin mendekat dua pihak. Kira-kira akhirnya apa? Apa? Menyatu. Dan inilah diantara ajaran sesat yang lain ya. Kita mengenalnya dengan wahdatul wujud ya. Menyatunya wujud. Kalau orang Jawa itu sering dikenal dengan apa? Manunggaling kawula Gusti gitu. Ada orang Jawa di situ ya. Manunggal itu menjadi satu antara kawula hamba dengan Gustinya, dengan Tuhannya. Wahdatul wujud ini bukan ajaran baru ya. Dulu ada tokohnya terkenal Al-Hallaj namanya. Maka kemudian kita memahaminya aneh nih, ajaran yang menyatunya antara hamba dengan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengklaim kalau setetes air menyatu dengan lautan yang luas, yang kelihatan lautnya apa? Setetes airnya kira-kira. Yang kelihatan apa? Ya lautnya katanya. Kita ini kayak setetes air itu katanya. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, maka yang kelihatan adalah Tuhannya. Jadi ketika salah satu pengikut Al-Hallaj di Indonesia ini ya, kita mengenal dalam sejarah namanya Syekh Siti Jenar ya. Tok tok tok, assalamualaikum Syekh Siti Jenar. Dia jawab, tidak ada Syekh Siti Jenar di sini. Yang ada hanya Allah. Oh, tuh lihat ya. Yang ada hanya Allah. Maka inilah kemudian kesesatan cara berpikir ya. Kalau kita diajarkan zikirnya subhanallah, 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 begitu kan? Kalau mereka yang sudah wahdatul wujud bukan subhanallah, subhani, subhani, subhani. Coba lihat ya. Maha suci aku katanya. Dan itu diajarkan pada pengikutnya. Buat kita aneh, tapi ada yang kemudian mengklaim begitu dan kemudian diikuti dalam berbagai macam aliran-aliran yang sesat. Nah, inilah yang harus kita kemudian pahami. Buat kita orang Islam ini sudah clear bahwa Allah itu la syarika lahu ya. Tidak ada syarikatnya lagi, tidak ada yang bisa menyamai Allah lagi. Tidak ada asistennya saja, nggak ada. Allah nggak perlu itu semua ya. Kenapa begitu? Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai Allah sedikit pun. Dan tidak ada prinsip manunggaling apa tadi? Kawula Gusti. Nggak ada prinsip wahdatul wujud dalam Islam itu. Sehingga betapapun seorang hamba mendekat pada Tuhannya, siapa sih yang kira-kira paling mampu mendekat dengan Allah kalau memang sedemikian hebatnya? Tentu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita nggak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad nggak pernah mengklaim bahwa dia adalah Allah. Nggak ada seperti itu ya. Nabi kita menyatakan ya dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, yang esa, yang tunggal, tidak ada yang lain.
la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya, jadi clear itu. Nah, dia hanya hambanya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan, qul, katakan pada mereka, ya Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya hanyalah yuha ilayya annaha ilahukum ilahun wahidun. Bedanya diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahun wahidun. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa itu. Jadi nggak ada Rasulullah kemudian mengklaim seperti itu. Maka keyakinan orang-orang Nasrani yang dianggap menyimpang itu adalah ketika mereka menyebut Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok Tuhan, iya nggak? Di situ sebetulnya menjadi masalahnya. Dia mengklaim bahwa seperti ajaran agama lain bahwa Tuhan itu bisa mewujud, menitis, masuk ke dalam raga seorang manusia dan kemudian manusia itu menjadi Tuhan, ya. Ya kan tadi kalau setetes air bergabung dengan lautan yang kelihatan lautan, begitu logika mereka. Maka akhirnya tidak ada sasiti jenar katanya, yang ada hanyalah Allah. Nah ini kan jadi kacau akhirnya ya. Maka para wali yang lain sudah menghukumi sasiti jenar itu sesat, memang nggak ada ajaran Islam seperti itu, ya. Mencampur-campurkan yang berasal dari agama lainnya. Kemudian hulu yang kedua adalah ketika dia hulu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hulu terhadap Rasulullah ini? Mereka menempatkan Rasulullah itu seolah-olah di tempat yang begitu tingginya sampai-sampai nggak bisa dicapai oleh kita. Ya, makasih Pak. Rasulullah itu dianggapnya sebagai manusia yang luar biasa, manusia yang memang ya kalau bahasa kitanya mungkin setengah dewa begitu ya, manusia yang betapapun Rasulullah itu menakjubkan, ya, betapapun Rasulullah itu bahkan oleh orang kafir pun dipuji juga ya, oleh pengarang-pengarang orang Kristen itu. Saya baca karangan mereka tentang Nabi Muhammad SAW, mereka menyatakan, mengakui bahwa nggak ada orang yang bisa sukses di berbagai bidang seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau ada orang sukses di bidang politik tapi di bidang yang lain babak belur, ada orang yang sukses di bidang ilmu pengetahuan, dalam soal keluarga dia hancur lebur dan lain-lain seperti itu. Tapi Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di semua bidang beliau adalah orang yang sukses, ya. Tak ada orang lain yang bisa seperti beliau ini. Nah, betapapun Rasulullah pribadi yang mengagumkan, yang dipuji bahkan oleh orang kafir sekalipun, tapi kita tidak boleh kemudian menempatkan Rasulullah itu di atas atau di luar dari maqam yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Beliau bukan malaikat, beliau manusia biasa, dan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Katakan pada mereka, ya Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Saya ini bashar. Bashar itu makhluk manusia yang ada daging, ada darah, ya, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan semua yang sama, punya perasaan juga, bisa marah, bisa senang dan lain-lain, ya. Bedanya Rasulullah itu sangat menguasai dirinya. Beliau sangat bisa menguasai rasa lapar dan hausnya, sangat menguasai emosinya, marah dan sedihnya, senang dan gembiranya, semua bisa dikendalikan oleh Rasulullah begitu sempurna. Karena itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mengacu kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh teladan yang terbaik. Nah, jangan pula kita kemudian menaruh Nabi kita itu begitu tinggi sampai-sampai nggak bisa kita capai. Sehingga akhirnya apa? Kalau diceritakan, Pak, Rasulullah itu baik sama istrinya sampai-sampai begini. Ya itu kan Rasulullah katanya. Jadi Bapak nggak mau niru Rasulullah, maunya niru siapa? Abu Jahal. Itu kan jadi aneh dia. Itu kan Rasulullah, saya mah manusia biasa katanya. Ya terus kenapa kalau manusia biasa? Justru Rasulullah itu manusia biasa yang diutus buat kita supaya kita meniru, mencontoh Rasulullah, ya. Bukanlah tokoh yang tidak bisa kita acu, enggak. Rasulullah itu nyata
Kenapa sih Allah tidak mengutus malaikat saja, kata orang kafir di Mekah waktu itu, dalam Al-Quran disebut itu. Kenapa nggak malaikat aja yang disuruh sini? Atau Allah sendiri yang datang, katanya. Kan kurang ajar di orang kafir di Mekah itu ya. Nah, ya nanti kalau diutus malaikat mereka mungkin gitu, itu kan malaikat. Nah sekarang diutus manusia biasa supaya bisa diikuti, supaya bisa ditiru, supaya bisa kemudian kita contoh. Tetapi masih saja ada yang berlebihan dan kemudian menyatakan bahwa itu kan Rasulullah, sehingga kemudian dia merasa tidak bisa meniru jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sesuatu yang berlebihan ya. Kita tidak mungkin menaruh Nabi kita di dalam makom-makom yang berlebihan seperti itu, karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap Nabi Isa. Ya, orang-orang Nasrani itu memperlakukan Nabi Isa berlebihan, ya, sampai kemudian disebut sebagai anak Tuhan dan lain-lain. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam tidak dikenal akidah seperti ini. Ya. Clear bahwa Nabi Muhammad itu seorang manusia, bahkan beliau juga wafat, sebagaimana semua manusia juga wafat. Pada saat Rasulullah wafat, memang banyak yang sedih dan tidak terima. Umar ibn Khattab sampai marah karena Rasul sudah sakit beberapa hari sebelumnya. Ketika kemudian disebutkan Rasulullah sudah wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu, Umar bin Khattab marah. Dia cabut pedangnya lalu dia bilang, siapa yang berani ngomong Muhammad meninggal, saya tebas lehernya, katanya. Siapa yang berani ngomong Rasulullah sudah wafat, saya tebas lehernya, katanya. Orang jadi takut dan orang jadi bingung, sebetulnya Nabi sudah wafat atau belum gitu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian datang dan kemudian mencium jenazah Rasulullah. Setelah memastikan Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar keluar. Ya, di tengah orang lagi ribut dengan Umar bin Khattab yang marah-marah itu. Lalu orang semua mendekati Abu Bakar seolah minta konfirmasinya. Maka Abu Bakar menyatakan, siapa, disebut dulu ayatnya ya. Abu Bakar menyatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak pernah wafat. Lalu disebutlah surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul, Nabi Muhammad itu bukan siapa-siapa kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sudah pernah berlalu beberapa rasul sebelumnya, sudah pernah wafat juga beberapa rasul sebelumnya. Afa immata, apakah kalau beliau itu meninggal, au qutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik dari prinsip kalian. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang berbalik dari prinsipnya setelah Rasulullah wafat, dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah pasti memberi balasan bagi orang yang bersyukur. Kaget mendengar ayat ini, seolah baru didengar, kata Umar bin Khattab. Beliau langsung lemas dan terduduk. Baru kemudian beliau percaya Rasulullah itu memang sudah wafat. Bapak Ibu sekalian, ya inilah yang kemudian harus kita pahami juga ya. Ya, Rasulullah sudah wafat memang ya, tetapi ajarannya masih kita pegang, dan sampai hari kiamat manusia ini akan memegang ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam yang sudah sempurna ini ya. Sehingga itulah yang harus kita dudukkan. Jadi jangan pula berlebihan dalam memandang Rasulullah ya. Setelah Rasulullah wafat, kita tahu ada beberapa konflik besar di masa Khalifah Rashidin ya. Ada ketika Utsman bin Affan khalifah ketiga itu terbunuh. Ada ketika Ali bin Abi Thalib juga terbunuh misalnya. Ada perpecahan dan perang antar umat Islam sendiri. Kalau memang Rasulullah itu kemudian bisa hadir, datang lagi setelah wafatnya, kenapa nggak hadir waktu itu meluruskan umatnya, khalifah yang masih sahabat-sahabat Rasulullah ini, untuk kemudian menghentikan konflik di antara mereka.
Enggak tuh, Rasulullah enggak datang saat itu karena memang sudah wafat. Lalu apa pentingnya kemudian ada orang ya zaman sekarang yang dosanya juga banyak, walaupun disebut ustadz atau kiai sekalipun, lalu kemudian mengklaim Nabi Muhammad datang ke kamarnya. Coba, untuk urusan apa Nabi Muhammad datang? Apa urusan yang penting buat dia gitu loh? Coba pahami sedikit ini ya. Dan kemudian ini diajarkan nanti akhirnya keluar dari mulutnya berbagai macam ajaran yang diklaim dari Nabi Muhammad lagi. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin seperti itu. Inilah bahayanya kesesatan model begini. Inilah bahayanya kalau kemudian akidah kita tidak memfilter apa yang disampaikan orang itu, seolah-olah kalau yang ngomong tuh ustadz, kalau yang ngomong tuh kiai, kalau yang ngomong tuh ulama itu pasti benar. Enggak juga ya, ustadz bisa salah, kiai bisa keliru. Maka filternya adalah Quran dan Sunnah. Kalau ada yang mengklaim satu ajaran tertentu harus A harus B, maka para kiai, para ulama, para ustadz itu tugasnya cuma satu, menunjuk ini loh menurut Allah, ini loh menurut Rasulullah, ini loh Qurannya, ini loh hadisnya. Begitu harusnya, bukan kemudian membuat-buat sendiri suatu ajaran yang justru menyimpang dari Quran, menyimpang dari Sunnah Rasulullah. Akhirnya kalau dalam soal-soal prinsip seperti Allah dan Rasulnya tidak menyimpang, apalagi dalam soal-soal yang lain, dalam soal praktek syariatnya, praktek ibadahnya, dan berbagai-bagai hal yang lain. Dia berani mengklaim udah nggak perlu sholat. Kalau sudah pada makom hakikat seperti ini, sholat udah nggak perlu. Sholat itu makom syariat katanya. Yang baru-baru belajar kayak ente gini gitu misalnya ya, ente harus sholat. Kalau yang sudah makomnya udah tinggi, menyatu dengan Allah, udah nggak perlu lagi sholat. Rasulullah sampai meninggal tetap sholat. Coba, sementara dia mengklaim ajaran seperti begini, apa nggak sesat itu? Coba ya. Oh, lu nggak perlu lagi sholat, yang penting sholat itu zikrullah, ingat pada Allah. Apa? Eling gitu Pak ya. Yang penting ingat, percuma ibu sholat tapi nggak ingat Allah, ingat masakan di rumah karena lupa matiin kompor misalnya, ya, itu juga salah sih ya. Cuma bukan terus jadi nggak perlu sholat dong ya, matiin kompor, sholat yang bener, begitu harusnya ya. Bukan kemudian nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi. Pak Kiai nggak Jumatan nih, ente aja Jumatan, aneh mah makomnya udah, ini Kiai ngaco nih yang begini nih ya. Nggak ada kayak begitu ya. Syariat ini nggak boleh kemudian kita robah seenaknya, apalagi bikin syariat baru. Misalnya ini biasanya bapak-bapak yang senang nih ya. Ada yang mengklaim bahwa kemudian Allah membolehkan dia punya istri lebih dari 4 sekaligus ya. Wah, itu pengikutnya banyak bapak-bapak tuh akhirnya ajarannya ya. 9 ya ada. Nah, 9, 10 bahkan banyak lagi. Nah, jadi padahal Quran sudah jelas ya. Kalau mau poligami juga maksimal 4. Itu pun kalau bisa adil. Kalau nggak bisa udahlah 1 aja ya. 1 aja udah. Yang penting kita masuk surga berdua istri. Begitu kan? Nah, ini dia bikin lagi ajaran baru. Dia kembali mengklaim bahwa itu dibolehkan. Asal bisa adil, 10 pun nggak apa-apa katanya. Nah, yang begini banyak pengikutnya nih ya. Atau Rasulullah sudah mengharamkan kawin kontrak, dia bilang halal kawin kontrak. Ada tuh yang begitu ya, di Bandung ada dulu begitu, kemudian disuruh mahasiswa banyak yang seneng tuh ajaran kayak begini ya, disuruh kawin kontrak. Apa sih kawin kontrak itu? Ya kontrak, kayak kontrak rumah 6 bulan, setahun, udah itu udahan gitu. Gak ada tanggung jawab, gak ada apa-apa lagi. Nah, ajaran-ajaran sesat yang seperti inilah yang kemudian merusak Islam ini, yang kadang-kadang diajarkan oleh orang-orang yang berbaju, berjubah, berpeci, bersorban dan lain-lain, tetapi yang diajarkan itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, itu makanya tadi dari awal saya sebutkan betapa pesan Rasulullah itu begitu penting, seolah-olah ditujukan untuk orang-orang zaman sekarang ini yang begitu banyak sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ikut masuk lalu diklaim sebagai ajaran Islam tanpa kita filter seperti pakai kacamata begini. Dengan kacamata yang benar menjadi jelas mana yang ajaran Allah dan Rasulnya dan mana yang menyimpang.
Jadi mudah-mudahan ya kita sebagai umat Islam ya, walaupun kita ini awam, tapi yang rajin ke masjid, rajin ngaji seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini, mudah-mudahan itulah yang kemudian mendapatkan benteng dan filter. Masjid menjadi pusat-pusat untuk mencerahkan, bukan malah menyesatkan ya. Masjid yang menyesatkan itu harus dibakar, kayak di zaman Rasulullah dulu ada masjid yang dibangun untuk menyesatkan orang, Masjid Diror ya, dibangun sebelahan sama Masjid Kuba itu ya. Maka kemudian itu disuruh bakar oleh Rasulullah karena isinya justru menyesatkan, bukan malah membimbing dan mencerahkan. Mudah-mudahan masjid kita ini menjadi salah satu masjid yang menjadi benteng terhadap akidah kita, menjadi masjid yang mencerahkan. Dan jamaah yang hadir di sini bukan hanya datang untuk sholat, tapi datang untuk kembali menguatkan akidah, mengikat persatuan, dan sama-sama mau taat di atas petunjuk yang lurus. Nah, kalau itu yang kita lakukan di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah menurunkan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan subuh ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan ya atau koreksi boleh juga ya. Silakan ya. Sini kalau di RW 20 ini ada nggak yang sesat-sesat begini ajarannya ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Kalau misalnya ada gitu ya, kita dengan mudah bisa mengetahuinya ya, walaupun yang ceramah gitu Ustadz kondang sekalipun, kalau dia salah dan keliru, apa yang disampaikan itu nggak apa-apa dikoreksi. Kalau yang saya sampaikan salah dan keliru, jangan izinin saya pulang sebelum dikoreksi dulu gitu ya. Jangan mentang-mentang saya ngomong di sini lalu semua diem, Ustadz tuh salah loh, padahal kasih tahu salahnya ya. Itu bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling menasihati atau mengingatkan dalam kesabaran. Silakan kalau masih ada pertanyaan, monggo. Ada? Ibu? Ya, jadi pesan saya ya terakhir ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, jangan ragu-ragu ya, kalau nggak paham tentang sesuatu jangan ragu-ragu untuk bertanya. Fasal ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya kalau kalian tidak paham tentang sesuatu. Dan bertanya pada para ulama, kiai, ajengan, habib, apapun sebutannya ya. Bertanya pada mereka itu yang paling penting ditanyakan dalilnya. Ada nggak dalilnya menurut Quran dan sunnah Rasulnya ya. Bukan sekedar berbasiskan pendapat-pendapat yang tidak ada dalilnya, atau khawatirnya bertentangan justru dengan dalil menurut Quran dan sunnah Rasulnya. Semoga kalau kita bertahan dengan prinsip ini ya, walaupun mungkin kita kepleset sedikit, bisa kemudian segera lurus lagi, bisa segera kembali lagi. Istiqomah itu bukan tidak pernah geser. Artinya istiqomah itu kalau geser sedikit balik lagi ke jalan yang benar. Jangan kemudian geser terus jauh, tambah lama tambah menyimpang, geser sedikit terus akhirnya jadi ngawur ya. Nah, ini yang perlu kemudian harus diluruskan ya. Insya Allah kalau saya ketemu dengan ustadz, kiai manapun yang mengklaim ajaran-ajaran yang seperti itu, apalagi saya mendengarnya di masjid, insya Allah saya tidak ragu-ragu untuk mengingatkan beliau. Kenapa? Ini bagian dari kasih sayang kita. Kita nggak mau ente tersesat, kita nggak mau bapak keliru, kita nggak mau. Dan bapak-bapak, ibu juga jangan sampai siapapun yang duduk di sini, diri di sini di mimbar ini menyampaikan sesuatu yang salah. Itu bagian dari cara kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawasau bil marhamah. Tapi saling mengingatkan juga dalam kasih sayang. Begitu menurut ajaran Quran ya. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah ridho kepada kita semua. Allah ridho kepada masjid ini dan jamaahnya, terutama para pengurusnya ya. Dan dengan Allah ridho ini mudah-mudahan keberkahanlah yang akan menyebar dan mengalir di sini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.